Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Eka Putra dari Manajemen Liga 3 dari kampus STEBI Global Muda Cikarang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan word of mouth atau marketing mulut ke mulut. Dan di sini eh, saya akan membahas definisi marketing mulut ke mulut. Pemasaran yang terjadi ketika informasi mengenai produk atau layanan disebarkan secara pribadi atau individu. Marketing mulut ke mulut adalah proses alami di mana informasi tentang produk, layanan, atau merek disebarkan secara informal oleh konsumen melalui percakapan langsung, telepon, email, atau melalui platform media sosial. Biasanya, ini terjadi ketika seseorang menceritakan pengalaman mereka dengan produk atau layanan kepada orang lain. Hal ini juga bisa menjadi karena pengalaman mereka puas dan ingin berbagi pengalaman dengan orang yang mereka kenal. Jadi di sini definisinya adalah bahwa seseorang itu sudah merasa puas dengan produk yang kita berikan atau kita pasarkan, dan juga bukan hanya produk tetapi juga layanan yang kita berikan kepada konsumen kita, kenyamanan, kepuasan, eh, maka kepercayaan, maka konsumen mungkin ada beberapa yang ingin menyampaikan pengalaman tersebut ke teman atau keluarga. Nah, pentingnya marketing mulut ke mulut. 78% konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari teman atau keluarga daripada iklan. Berdasarkan penelitian, konsumen lebih mempercayai informasi yang mereka terima melalui percakapan langsung dari teman atau keluarga daripada apa yang disampaikan dalam iklan atau promosi perusahaan. Jadi ada beberapa penelitian memberikan kesaksian dari 78% konsumen itu lebih percaya informasi dari teman atau keluarga dibanding promosi iklan. Karena apa? Karena teman atau keluarga itu bisa diajak interaksi, diskusi, atau lainnya. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh rekomendasi pribadi terhadap keputusan pembeli. Pemasaran ini sangat efektif karena bersifat organik dan kredibel. Marketing mulut ke mulut tumbuh secara alami tanpa campur tangan besar dari perusahaan. Karena berbasis pada pengalaman pribadi dan kredibilitas orang yang merekomendasikan ini lebih dipercaya daripada bentuk pemasaran lainnya. Jadi, kalau ada orang yang sudah percaya dengan teman atau keluarga, apapun yang disampaikan oleh orang tersebut, kemungkinan besar adanya kepercayaan yang diberikan sama orang tersebut. Jadi terpancinglah emosi untuk ingin mengetahuinya. Itulah mungkin salah satunya yang bisa disampaikan. Bagaimana sih marketing mulut ke mulut bekerja? Jadi ada beberapa rekomendasi pribadi melalui percakapan langsung atau digital. Pemasaran mulut ke mulut dapat terjadi dalam percakapan tatap muka, telepon, atau lebih umum melalui media sosial atau platform online. Pelanggan yang merasa puas dengan suatu produk antara lain akan membagikan pengalaman mereka, memberikan informasi atau rekomendasi kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi produk yang bisa disampaikan itu ke orang yang telah biasanya orang yang sudah membeli atau merasakan bagaimana produk tersebut, dan dia merasa puas dengan produk yang tersebut dan dia ingin sekali memberikan pengalamannya melalui mungkin media sosial atau sedang berkumpul dari komunitas lainnya, dan dari situlah kemungkinan komunitas tersebut tersebar lagi. Ada juga pengalaman positif menciptakan buzzer dan loyalitas pelanggan. Ketika seorang merasa puas, mereka tidak hanya untuk memberitahu orang terdekat, tetapi juga menjadi advokat merek yang loyal. Ini menciptakan buzz atau pembicaraan positif yang semakin terluas, menjangkau merek bahkan tanpa adanya ikatan formal. Lalu ada keuntungan marketing ke mulut nih. Kepercayaan yang lebih tinggi kepada pelanggan. Ya sudah pasti karena dia merasa puas ya, jadi dia lebih percaya. Karena pesan yang diterima berasal dari individu yang dipercaya, itu yang tadi sampaikan di awal, orang lebih cenderung untuk percaya rekomendasi daripada iklan atau pesan perusahaan. Terus biaya
juga rendah, biaya promosi dan efektif lah dari mulut ke mulut. Berbeda dengan pemasaran tradisional yang memerlukan biaya besar untuk iklan, marketing mulut ke mulut dapat berkembang secara alami tanpa biaya iklan yang besar hanya dengan memanfaatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, jadi jika kita bermain di komunitas atau dengan relasi kita yang sudah pasti, kemungkinan komunitas kita, relasi kita juga mungkin akan menyebarkan ke komunitas mereka atau ke relasi mereka. Jadi seperti itulah. Nah, itu penyebarannya sangat luas dengan menggunakan media sosial. Dari platform digital lainnya, informasi tentang produk bisa menyebar tebat luas melalui jaringan pribadi pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa dihargai dan memiliki pengalaman positif, maka cenderung menjadi loyal terhadap merek dan terus memberikan rekomendasi kepada orang lain. Nah, mungkin contohnya kayak saya ya. Saya misalnya nih, saya suka es krim nih, es krim si A nih, susunya lembut, susunya berasa, es krimnya lembut, udah gitu manisnya juga pas. Nah, yang sudah pasti saya akan pertama saya akan rekomendasikan ke keluarga saya. Nah, kemungkinan dari keluarga saya kan juga di sana dia punya teman atau rekan-rekan lainnya. Dan seperti itulah ya, rekomendasi dari orang-orang. Ada juga nih tantangan dalam marketing mulut ke mulut, pengelolaan reputasi yang tepat. Jadi kita harus mengelola tuh reputasi perusahaan kita atau produk kita juga harus tepat ya. Reputasi perusahaan sangat penting dalam pemasaran mulut ke mulut. Jika pelanggan mengalami pengalaman buruk, mereka juga bisa menyebarkan ulasan negatif yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Nah, jadi misalnya ada netizen lah kalau bahasa ini, ada yang bertindak atau menyebarkan informasi negatif, harusnya kita segera klarifikasi sih agar tidak lebih cepat penyebarannya juga. Kesulitan untuk memprediksi percakapan, tidak ada jaminan bahwa konsumen akan membagikan pengalaman mereka dan percakapan tidak selalu dapat dikendalikan oleh perusahaan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam hal pemasaran. Nah, jadi ada juga beberapa konsumen yang menyebarkannya itu misalnya A, B, C, ternyata yang nyampe di orang lain atau teman-teman mereka C, D, E, F, G. Nah, seperti itulah contohnya ya. Jadi kita tidak bisa kontrol nih atas pesan yang disebarkannya. Meskipun pemasaran mulut ke mulut sangat kuat, perusahaan mungkin kesulitan mengontrol pesan yang disebarkan karena itu sebenarnya tergantung pada pelanggan yang berbagi informasi tersebut. Jadi kita nggak bisa mengontrol karena setiap manusia mungkin ada yang bisa baik, ada yang bisa buruk juga, ada negatif dan positif. Nah, saya mau punya contoh nih marketing mulut ke mulut. Contohnya apa sih? Apple nih. Apple ada contoh klasik dari pemasaran mulut ke mulut yang sukses. Pengguna Apple sering membagikan pengalaman positif mereka menggunakan produk Apple kepada orang lain, baik dari melalui percakapan langsung atau di media sosial, meningkatkan daya tarik merek tersebut. Contohnya saya nih, saya punya teman, misalnya dia menggunakan iPhone. Saya minta foto dong ke dia. Tolong fotoin dong pakai HP kamu. Oke. Nah, pas difotoin saya melihat nih hasilnya, oh bagus ya nih HP apa? HP Apple. Oh, Apple. Oh, bagus ya kameranya. Iya loh, kameranya bagus loh. Nah, teman saya menyampaikan seperti itu. Terus ininya juga bagus, terus cara keram kerjanya juga bagus. Nah, dari situlah dia menyampaikan ke saya bahwa produk Apple tuh bagus dengan cara mulut ke mulut merekomendasikannya. Nah, dari situ kan mungkin emosional saya juga tertarik ya ingin membeli produk tersebut. Nah, jadi saya juga ada nih program rujukan. Banyak aplikasi atau layanan online yang menggunakan program rujukan untuk mendorong pelanggan mengajak teman mereka. Misalnya aplikasi ride sharing seperti Grab atau Gojek yang memberikan diskon kepada pengguna yang mengajak teman baru untuk mendaftar dan menggunakan layanan mereka. Misalnya saya pergi ke kampus nih, saya nggak ada kendaraan, ya udah pasti saya menggunakan Grab atau Gojek ya. Saya sampai ke kampus, ternyata ada teman saya, "Lu ke sini naik apa?" "Aku ke sini naik Gojek sama Grab." "Oh, naik Gojek. Emang berapa biayanya?" "Oh, murah kok. Tadi barusan aja saya menggunakan Gojek sama Grab dapat diskon 5.000." "Oh iya, masa sih? Coba aku mau mau download dong." Iya, kalau yang baru download biasanya ada diskon tambahan lagi loh. Nah, dari situlah saya secara sadar menyampaikan atau memarketingkan
produk tersebut dari mulut saya sendiri ya. Seperti itulah mungkin ya. Oke, jadi kesimpulannya, marketing mulut ke mulut adalah strategi pemasaran yang efektif, kuat, dan mengendalikan kepercayaan pelanggan. Pemasaran mulut ke mulut tergantung pada rekomendasi pribadi yang sangat dipercaya, menjadikan salah satu metode pemasaran yang paling efektif dan efisien. Membangun hubungan yang otentik dengan pelanggan adalah kunci utama untuk memanfaatkan potensi pemasaran ini. Perusahaan yang berhasil dalam marketing mulut ke mulut adalah yang mampu menciptakan hubungan nyata dan autentik dengan pelanggan, serta menyediakan pengalaman yang dapat mendorong mereka untuk berbagi informasi positif tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.